anak cerdas, jumpa lagi dalam belajar kimia asik bersama Bapak Saiful Abrizon. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang larutan, mulai dari komposisi larutan, ada zat terlarut, ada pelarut. Kita juga sudah membahas tentang konsentrasi larutan. Ada molalitas, dan juga ada fraksi mol. Nah, hari ini kita membahas tentang apa lagi ya? Sebelum kita bahas terlalu jauh, saya ingin melihatkan dua fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang kita juga sering mengalaminya. Yang pertama, semuanya pernah merebus air dong kan? Merebus air atau memasak air sampai mendidih. Ya semuanya pasti pernah gitu. Atau pernah melihat atau pernah tahu lah setidaknya. Jadi atau pada saat kita memasak mie, atau ada yang suka rebus mie di sini, ya. Pada saat kita merebus mie, kita memanaskan air dulu sampai dia mendidih, sampai airnya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan bumbu mie instannya dan mie-nya tentunya kita masukkan. Namun kalau ada yang pernah memperhatikan, yang melihat, ternyata pada saat bumbu mie-nya kita masukkan ke dalam air yang tadinya mendidih, tiba-tiba airnya menjadi tidak mendidih atau berhenti mendidih sesaat. Setelah beberapa lama baru mendidih kembali. Nah, kira-kira itu apa penyebabnya ya? Air yang tadinya mendidih suhu 100 derajat Celcius, dimasukkan bumbu dan mie ke dalamnya, tiba-tiba airnya berhenti mendidih. Nah, itu fenomena yang pertama. Kemudian mungkin tidak melihat secara langsung, ini biasanya di daerah di luar negeri yang mengalami musim dingin ya. Musim dingin, kita tahu pada saat musim dingin atau musim salju, salju ini ternyata menjadi masalah. Walaupun mungkin menurut kita indah, asik, keren ya, negara yang ada saljunya, tapi ternyata di luar sana salju ini, musim dingin ini juga menjadi masalah. Misalnya ketika salju menutupi jalan-jalan, tentunya jalannya sulit untuk dilalui. Kita sering melihat di TV atau di berita, biasanya orang-orang di luar negeri itu menaburkan garam ke salju atau ke jalan-jalan yang terkena tumpukan salju yang tujuannya untuk mencairkan salju. Kok bisa ya garam digunakan untuk mencairkan salju? Padahal kita tahu garam itu kan kalau kita pegang kan tidak panas. Tapi kok bisa mencairkan salju? Ya, tepat sekali. Ini yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Fenomena pertama dan kedua ini merupakan kalau dalam kimia disebut dengan sifat koligatif larutan. Yang akan kita bahas di video ini adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, serta nanti ada latihan soal. Sementara sifat koligatif larutan yang lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Yang pertama kita lihat kenaikan titik didih atau delta TB. Adanya partikel zat terlarut di dalam suatu larutan menyebabkan larutan tersebut akan semakin sulit untuk mendidih. Berarti terjadi peningkatan titik didih. Semakin tinggi konsentrasi larutan, titik didih larutan akan semakin tinggi. Peningkatan titik didih atau kenaikan titik didih dapat dihitung dari rumus delta TB sama dengan M kali KB, di mana M adalah konsentrasi larutan dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Kalau untuk air nilainya 0,52. Begitu juga dengan penurunan titik beku. Partikel-partikel zat terlarut di dalam air ini ternyata membuat larutan sulit untuk membeku. Berarti terjadi penurunan titik beku. Semakin tinggi konsentrasi larutan, titik beku larutan akan semakin rendah. Penurunan titik beku delta TF dapat dihitung dari delta TF sama dengan M kali KF. M adalah konsentrasi larutan dan KF adalah tetapan penurunan titik beku. Kalau untuk air 1,86. Nah, itu adalah untuk titik beku, penurunan titik beku dan kenaikan titik didih.
Namun biasanya soal-soal dalam pembahasan kimia tidak hanya dalam bentuk teoritis. Kita harus paham juga atau harus mengerti juga bagaimana memasukkan pemahaman tadi ke dalam bentuk penyelesaian soal. Kita coba lihat contoh soal. Yang pertama, hitunglah pada suhu berapa larutan 9 gram glukosa Mr 180 yang dilarutkan dalam 500 ml air akan membeku. Maka untuk menyelesaikannya kita harus menentukan dulu apa saja yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal ini. Diketahui Mr glukosa 180, masanya 9 gram, pelarutnya tadi air 500 ml berarti 500 gram. Tetapan KF 1,86, ditanya titik beku atau TF. Maka untuk mendapatkan titik beku kita cari dulu delta TF M kali KF. Tinggal kita masukkan angkanya gram per mr kali 1000 per P kali KF. Gram tadi 9 per mr 180 kali 1000 per 500 kali 1,86. Maka dapat delta TF 0,186. Karena yang ditanya adalah titik beku, maka air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, berarti deltanya min 1,86 derajat Celcius. Baik, contoh soal kedua. Kita lihat jika larutan urea membeku pada suhu negatif 9,30 derajat Celcius, pada suhu berapa larutan tersebut akan mendidih? Sama seperti tadi, kita pahami dulu, tuliskan semua data yang diketahui pada soal ini, baru kita tentukan apa yang ditanya. Pertama, membeku pada suhu minus 9,30, berarti deltanya 9,3. KF air 1,86 dan KB 0,52. Yang ditanya titik didih, berarti kita cari dulu delta TF dari M kali KF, maka konsentrasinya didapatkan 5. Konsentrasinya didapatkan dari delta TF. Maka untuk mendapatkan delta TB tinggal masukkan rumus M kali KB, sehingga delta TB 0,26. Kenaikan titik didihnya 2,6. Sementara air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, berarti naik 2,6, 100 tambah 2,6 menjadi 102,6 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya, adanya partikel zat terlarut dapat menghalangi proses mendidih maupun membeku suatu larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin sulit pula larutan tersebut mendidih atau membeku. Semakin sulit mendidih artinya butuh titik didih yang lebih tinggi. Semakin sulit membeku artinya semakin rendah suhu yang dibutuhkan untuk membeku. Besar kenaikan atau penurunan tergantung dari besarnya konsentrasi larutan. Jadi, air yang tadinya mendidih ditambahkan zat terlarut ke dalamnya menjadi tidak mendidih lagi, itu dikarenakan titik didihnya meningkat. Yang tadinya 100 sudah mendidih, sekarang harus lebih 100 baru bisa mendidih. Begitu juga dengan membeku. Tadi salju itu air itu sudah membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tapi karena ditambahkan garam, maka menjadi larutan garam yang tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang dibahas bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih, tetap terus semangat belajar. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID. Sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.